إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang durhaka kepada orang tua. Kalau kemarin kita membahas tentang berbakti kepada orang tua, kenapa hari ini kita membahas tentang durhaka? Padahal kedurhakaan itulah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Kenapa kita membahas sesuatu yang buruk? Jawabannya, sesuatu yang buruk itu dibahas untuk dihindari, sesuatu yang baik dibahas untuk diamalkan. Jadi ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang baik. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Jadi dalam agama kita bukan hanya diajarkan yang baik, tapi juga diajarkan yang buruk. Tapi tujuannya berbeda. Yang baik diajarkan untuk dipraktekkan, yang buruk diajarkan untuk dihindari. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, hadis nomor 15 halaman 28. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dari seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Bakrah. Jangan kebalik, ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Ini dua orang yang berbeda. Dari Abu Bakrah, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalatha. Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Jadi dosa besar itu masih bertingkat-tingkat lagi. Dosa besar masih berlevel-level lagi. Di antara yang besar-besar ini ada yang paling besar. Berarti ini yang paling bahaya. Kemudian Nabi mengulangi ucapan ini 3 kali. Wahai para sahabatku, mau nggak kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Wahai para sahabatku, mau nggak kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Jadi Nabi SAW ingin menyedot perhatian yang hadir saat itu. Karena kadang-kadang orang hadir, tubuhnya belum tentu hadir apanya? Belum tentu hadir pikirannya. Sehingga Nabi SAW mengulang sampai 3 kali. Supaya yang hadir di situ betul-betul hadir lahir dan batin. Maka diulang sama Nabi 3 kali. Yang masih ngalamun supaya nggak ngalamun, yang masih ngantuk supaya apa? Bangun. Ya. Setelah semuanya fokus, baru kemudian Nabi SAW sebelum menjawab, para sahabat menjawab dulu, mau nggak kalian? Kan kayak gitu kan pertanyaannya, mau nggak kalian ku kasih tahu? Maka para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasul. Ini etika. Jadi kalau ditanya, jawab. Ya, jangan sampai kita ditanya, diem aja. Mau nggak? Mau. Tentu wahai Rasul. Sudah. Ketika mendengarkan jawaban seperti ini, berarti kan orang-orang sudah pada fokus. Ya, orang-orang sudah pada konsentrasi. Baru Nabi menyampaikan. Jadi jangan ngomong, orang-orang lagi nggak tahu pada kemana, ngomong terus enggak. Maka Nabi SAW setelah mendengarkan jawaban dari para sahabatnya, tentu wahai Rasul kami pengen dikasih tahu. Baru kemudian Nabi SAW bersabda, al-isyraku billahi wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar adalah mensekutukan Allah, syirik, dan durhaka kepada orang tua.
Jadi di sini Nabi menyebutkan dua jenis dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah terkait dengan kejahatan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua terkait dengan kejahatan seorang hamba kepada sesamanya. Dipilih oleh Nabi SAW kejahatan yang paling jahat. Baik itu kejahatan kepada Allah maupun kejahatan kepada sesama. Kejahatan yang paling jahat kepada Allah adalah syirik. Ini lebih jahat daripada orang gak sholat. Lebih jahat dibandingkan orang yang tidak puasa. Lebih jahat dibandingkan orang yang tidak membayarkan zakat. Yaitu menyekutukan Allah dalam beribadah. Setelah itu Nabi SAW melanjutkan. Ingat, ada kejahatan yang lain, yaitu kejahatan kepada sesama. Dari sekian banyak kejahatan kepada sesama, yang paling jahat adalah ketika ada seorang anak berani durhaka kepada orang tuanya. Jadi kejahatan durhaka kepada orang tua itu lebih jahat dibandingkan korupsi sekalipun. Kenapa? Karena di sini disebutkan oleh Nabi SAW pertama kali setelah syirik. Berarti itulah level yang tertinggi. Maka kita harus waspada. Karena bukan hanya dosa besar. Durhaka kepada orang tua bukan hanya dosa besar, tapi dosa besar yang paling besar setelah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah? Kemudian wajalasa wa kana muttaqi'ah. Ketika Nabi SAW menyebutkan dua dosa besar tadi, syirik dan durhaka kepada orang tua, Nabi SAW posisinya sedang bersandar. Entah bersandar seperti ini atau bersandar sambil setengah tiduran. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW mengubah posisi beliau menjadi duduk tegak. Awalnya tadi apa? Sandaran. Terus Nabi SAW mengubah posisi menjadi duduk tegak tanpa bersandar. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dosa besar yang ketiga. Tadi berarti sudah berapa? Dua kan ya? Syirik. Terus apa? Durhaka kepada orang tua. Nabi SAW menyebutkan yang ketiga. Sebelum menyebutkan yang ketiga ini, beliau mengubah posisinya. Setelah beliau mengubah posisinya, para sahabat semakin fokus lagi. Karena tadi terlihat agak santai, sekarang Nabi SAW terlihat serius. Kemudian beliau mengatakan, ala wa qauluz zur. Berikutnya adalah dusta. Berikutnya adalah sumpah palsu. Kemudian bohong. Ya, Nabi SAW menyebutkan itu. Dusta. Ucapan dusta, ucapan bohong. Wa ma zala yukarriruha. Dan Nabi SAW mengulang-ulang terus. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Bohong, bohong, bohong. Diulang-ulang sama Nabi SAW. Hatta qult. Sampai Abu Bakrah yang hadir saat itu, beliau mengatakan laitahu sakat. Andaikan Nabi SAW berkenan untuk berhenti mengulang-ulang itu. Kenapa? Karena saking seremnya perasaan yang ada di hati para sahabat. Karena Nabi SAW mengulang-ulang dan seakan-akan gak berhenti-berhenti. Kenapa Nabi SAW mengulang-ulang? Apakah artinya bohong itu lebih parah daripada apa? Syirik. Apakah artinya bohong itu lebih parah dari durhaka kepada orang tua? Bukan. Nabi mengulang-ulang itu karena banyak orang menganggap ringan bohong. Sehingga Nabi SAW perlu untuk mengulang-ulangnya. Supaya orang gak meremehkan bohong. Orang merasa bahwa bohong, sumpah palsu, dusta, mereka pikir itu biasa aja. Bahkan sering itu dijadikan sebagai bahan candaan. Kamu menyembunyikan sendalku enggak? Enggak. Padahal menyembunyikan, bohong. Kamu pakai ya?
pulpenku. Oh enggak, bohong. Baru setelah kamu bener ya? Iya, bercanda. Gak boleh. Ya. Sumpah palsu, bohong, dusta, walaupun bercanda tidak boleh. Itu termasuk dosa besar. Karena diremehkan oleh banyak orang, dianggap itu biasa. Akhirnya Nabi SAW merasa perlu untuk memberikan penegasan dengan cara mengubah posisinya dari kelihatan santai menjadi serius, kemudian mengulang-ulang ucapan tersebut berkali-kali sehingga para sahabat mereka ketakutan dan mengatakan laitahu sakat. Andaikan Nabi SAW berkenan untuk menghentikan ucapannya, berhenti karena kami sudah takut dan khawatir dengan perbuatan buruk tersebut. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh beliau dalam bab durhaka kepada orang tua. Insyaallah besok kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.